Shalom sahabat Morning Grace. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Namun sebelum itu marilah kita mohon hikmat pada Roh Kudus sehingga kita semakin diberkati dan mengerti apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan telah berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga pekerjaan yang luar biasa sampai detik ini. Namun kiranya Tuhan, pada hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Kami ingin semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mohon Engkau mau membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengar dengan baik. Kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, renungan pada hari ini berjudul memperbaiki diri dari dalam, bukan hanya dari luar. Diambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Mari dibuka, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, yang berbunyi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sahabat yang terkasih, setiap dari kita pasti setidaknya pernah memiliki kendaraan, atau sampai sekarang punya ya, entah itu motor, mobil, sepeda bahkan, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang merawat gitu ya, kita selalu langsung terpikir merawat itu tentang bodinya, tentang hal-hal yang eksternal. Kita mau warnain, kasih stiker gitu ya, atau kita lap sampai mengkilat. Tapi seringkali kita terlupa di bagian tertentu, yaitu bagian dalamnya. Banyak orang yang lupa untuk misalnya hal sederhana, mengganti oli. Karena salah satu teman saya kelupaan, sampai 1 tahun ganti oli. Untung motornya nggak sampai rusak banyak begitu. Tapi itu contohnya sederhana, bahwa hal terkecil tentang ganti oli kita seringkali lupa. Dalam kehidupan kita yang mungkin juga terlihat indah gitu ya, seringkali mungkin kita sama. Kita seringkali lebih mementingkan apa yang terlihat di luar. Misalnya pakaian kita, misalnya juga bagaimana kita berbicara, misalnya tampilan kita, sehingga sekarang banyak skincare gitu ya. Tapi kita seringkali juga lupa skincare yang ada di dalam. Kita seringkali lupa untuk merawat bagian dalam kita. Jangan-jangan kita terlihat wah di depan orang lain, tapi di dalam kita berisikan iri hati, sombong, kemarahan, kedengkian. Sehingga ibaratkan mesin motor tadi, kita memang terlihat mengkilap, kita memang terlihat wah keren, warnanya menyala, gitu ya, menyala abangku, gitu ya. Marilah kita belajar bahwa hal yang ada di dalam kita itu juga merupakan bagian yang penting. Bahkan jika kita merujuk pada ayat lainnya yang dikatakan oleh Yesus pada Matius 23 ayat 27, ini teguran bagi orang Farisi zaman dahulu ya, dan ahli Taurat, yang berbunyi seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus bahkan menegur dengan keras para orang-orang yang seperti ini. Apakah kita sama? Mari kita memperbaiki hal-hal yang juga ada dalam diri kita. Bukan berarti saya berbicara bahwa yang luar nggak penting. Tampilan, kerapihan, itu nggak penting. Tidak seperti itu. Tetapi luar dan dalam harus juga selaras. Agar kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Agar kita tidak menjadi seseorang yang omong kosong saja. Marilah menjadi bagian dari komunitas Kristen yang semakin serupa dengan Kristus, yang selalu peduli terhadap kehidupan rohani kita.
Mari kita perbaiki setiap apa yang ada di dalam diri kita. Caranya dengan apa? Ya pasti dengan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Mari kita lebih banyak berdoa, berkomunikasi. Marilah kita semakin serupa dalam tingkah laku kita. Maka dari itu, mari saudara-saudari yang terkasih, sahabat Morning Grace, kita mulai dari dalam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita memohon tuntunan Roh Kudus agar hidup kita semakin lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman kami yang kami terima hari ini bisa menjadi berkat bagi kami, menjadi pengingat bagi kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya berfokus pada tampilan luar kami, tetapi juga berfokus pada hal-hal di dalam kami. Karena kami tahu apa yang ada di dalam diri kami akan terpancar keluar pada orang lain. Sebaik apapun kami menyimpan, luka-luka kami suatu saat pasti akan terdengar. Maka dari itu, mulai hari ini kami ingin mengambil komitmen ya Tuhan, untuk semakin memperbaiki diri kami, membenahi diri kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang holistik, pribadi yang semakin serupa dengan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu dan juga tuntunan tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada